Jangan lepaskan ibu dari kandang. Kalau ibu keluar, dia bisa mencelakakan kita semua, teriak anak keduaku di depan para tetangga. Aku hanya menunduk. Tak ada lagi yang percaya pada ucapanku. Sejak suamiku meninggal, anak-anakku menuduhku gila. Mereka mengunciku di sebuah kandang domba di belakang rumah selama 10 tahun. Di sanalah aku tidur, makan, menangis, dan menjalani hari-hari bersama bau menyengat dan suara embikan domba. Namun, semua itu berubah pada hari anak sulungku pulang setelah bertahun-tahun merantau. Apa yang dilihatnya di balik pintu kandang membuatnya terpaku, lalu menangis sejadi-jadinya. Sebelum cerita ini dimulai, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, apakah seorang ibu pantas diperlakukan seperti ini oleh anak kandungnya sendiri? Jangan lupa tuliskan juga kalian menonton dari kota mana. Dan jika kalian menyukai kisah-kisah keluarga yang penuh pelajaran hidup, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sekarang, izinkan aku menceritakan bagaimana semua penderitaan itu bermula. Sejak hari suamiku mengembuskan napas terakhir dan keluargaku perlahan berubah menjadi tempat yang paling menakutkan dalam hidupku. Namaku Sulastri. Tahun ini usiaku genap 65 tahun. Rambutku sudah memutih hampir seluruhnya, kulitku dipenuhi keriput, dan langkah kakiku tak lagi sekuat dulu. Namun, bukan usia yang membuat tubuhku terasa rapuh. Yang benar-benar menghancurkanku adalah kenyataan bahwa orang-orang yang paling kucintai justru menjadi alasan mengapa aku kehilangan harga diriku sebagai seorang ibu. Kalau kalian bertanya sejak kapan semua penderitaan ini dimulai, jawabannya sederhana. Semuanya dimulai pada hari suamiku meninggal. Hari itu langit mendung. Gerimis turun sejak subuh seolah ikut menangisi kepergian lelaki yang sudah menemaniku selama hampir 40 tahun. Suamiku, Pak Hadi, meninggal karena serangan jantung setelah beberapa bulan kesehatannya menurun. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia masih sempat menggenggam tanganku. Jaga anak-anak kita, jangan biarkan mereka saling bermusuhan. Kalimat itu menjadi pesan terakhir yang terus terngiang di telingaku hingga hari ini. Aku mengangguk sambil menangis. Saat itu aku benar-benar percaya bahwa kami telah berhasil membesarkan 4 orang anak yang baik. Mereka semua sudah dewasa. Anak sulungku, Rizal, bekerja sebagai teknisi kapal di Kalimantan. Karena pekerjaannya berpindah-pindah lokasi dan sulit mendapat sinyal, ia jarang pulang. Kadang setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Meski begitu, ia selalu meneleponku jika ada kesempatan. Anak keduaku, Bambang, tinggal di rumah peninggalan ayahnya bersama istrinya. Anak ketigaku, Yuni, sudah menikah dan tinggal tidak jauh dari rumah. Anak bungsuku, Denny, masih sering keluar masuk pekerjaan dan paling banyak bergantung pada keluarga. Selama suamiku hidup, mereka tampak rukun. Setidaknya, itulah yang kulihat. Aku tidak tahu bahwa mereka sebenarnya hanya menunggu satu hal. Suamiku pergi. 40 hari setelah pemakaman, suasana rumah mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Bambang mulai mengambil alih semua keputusan. Ia mengganti kunci lemari tempat suamiku menyimpan surat-surat penting. Katanya agar lebih aman. Aku percaya. Lalu ia meminta sertifikat rumah dengan alasan akan mengurus pajak. Aku percaya lagi. Beberapa minggu kemudian, ia meminta buku tabungan peninggalan ayahnya. Katanya agar administrasi lebih mudah. Aku kembali percaya. Aku memang tidak pernah curiga kepada anak sendiri. Bagiku, seorang ibu tidak pernah menghitung-hitung pengorbanannya kepada anak. Namun perlahan aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Suatu pagi aku ingin memasak sayur lodeh kesukaan suamiku. Saat membuka kulkas, hampir tidak ada bahan makanan. Aku bertanya pelan. Bambang, uang belanja bulan ini belum diberikan. Ia bahkan tidak menoleh. Ibu sudah tua. Tidak usah ikut campur urusan rumah. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tetapi entah mengapa rasanya seperti ditampar. Rumah yang selama puluhan tahun kurus tiba-tiba bukan lagi rumahku. Hari demi hari, perlakuan mereka semakin berubah. Aku mulai diperlakukan seperti tamu yang tidak diundang. Kalau makan harus menunggu semua orang selesai. Kalau menyalakan televisi selalu dimarahi. Kalau berbicara dianggap cerewet. Kalau mengingatkan salah disebut pikun. Aku mencoba memahami. Mungkin mereka sedang banyak masalah. Mungkin ekonomi sedang sulit.
Aku selalu mencari alasan agar tetap bisa memaafkan. Sampai suatu malam, aku tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. Ibu harus dipindahkan. Itu satu-satunya cara. Tapi nanti tetangga bagaimana? Gampang, bilang saja ibu sudah mulai gila. Aku membeku. Tubuhku gemetar. Jantungku berdegup sangat keras. Kupikir aku salah dengar. Aku mendekat ke pintu ruang tamu. Suara Bambang terdengar paling jelas. Kalau orang menganggap ibu sudah tidak waras, siapa yang bakal percaya omongan beliau? Lalu suara Yuni menyambung. Yang penting rumah ini cepat jadi atas nama kita. Aku menutup mulutku sendiri agar tangisku tidak terdengar. Malam itu untuk pertama kalinya aku sadar. Anak-anakku bukan lagi anak-anak kecil yang dulu berebut tidur di pangkuanku. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan aku adalah penghalangnya. Sejak malam itu, fitnah demi fitnah mulai muncul. Saat aku berbicara dengan tetangga, Bambang buru-buru menyela. Maaf ya, Bu. Ibu saya akhir-akhir ini sering ngaco. Aku kaget. Aku tidak ngaco. Tetapi ia hanya tertawa kecil. Maklum usia. Tetangga ikut tersenyum canggung. Aku bisa melihat tatapan iba. Sejak saat itu setiap ucapanku mulai diragukan. Kalau aku mengatakan dompetku hilang, mereka bilang aku lupa menyimpan. Kalau aku mengatakan surat tanah tidak ada, mereka bilang aku berhalusinasi. Kalau aku menangis, mereka berkata penyakitku kambuh. Fitnah itu dibangun perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya semua orang mempercayainya. Bahkan aku sendiri mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar mulai pikun? Namun setiap malam aku mengingat semua kejadian itu dengan jelas. Aku tidak gila. Aku hanya sendirian. Suatu sore, Rizal menelepon. Suaranya selalu membuatku tenang. Ibu sehat? Aku hampir menangis. Iya, nak. Kok suara ibu aneh? Aku ingin mengatakan semuanya. Aku ingin berteriak. Aku ingin memintanya pulang. Tetapi sebelum sempat berbicara, telepon direbut Bambang. Ibu baik-baik saja, Zal. Hanya agak pikun. Kamu fokus kerja saja. Tak lama telepon ditutup. Aku memandang Bambang. Kenapa kamu bohong? Ia menatapku dingin. Kalau Mas Rizal pulang sekarang, semua rencana kita berantakan. Kalimat itu keluar begitu saja. Tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa takut. Sejak detik itu aku tahu, aku bukan lagi ibu mereka. Aku hanyalah hambatan. Beberapa hari kemudian, seorang pria berpakaian rapi datang ke rumah. Katanya dari kelurahan. Ada pula seorang petugas kesehatan. Mereka mengajukan banyak pertanyaan kepadaku. Aku menjawab semuanya dengan tenang. Tetapi setiap kali aku selesai berbicara, Bambang langsung menyela. Lihat kan? Ibu sering lupa. Ibu sering bicara sendiri. Ibu pernah keluar malam. Itu semua karena gangguan jiwanya. Aku mencoba membela diri. Itu bohong. Namun tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Mereka lebih percaya pada 3 anakku daripada seorang perempuan tua yang mulai sering menangis. Hari itu aku baru mengerti, seseorang tidak perlu benar-benar gila untuk dianggap gila. Cukup jika semua orang yang berada di sekelilingnya sepakat mengatakan bahwa ia telah kehilangan akal. Dan aku mulai merasakan, hidupku akan segera berubah menjadi mimpi buruk yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu masih teringat jelas di kepalaku. Bahkan setelah 10 tahun berlalu, aku masih bisa mencium aroma hujan yang membasahi tanah halaman rumah. Angin berembus pelan, menggoyangkan daun-daun mangga di depan rumah. Dulu, suara hujan selalu membuatku merasa tenang. Tetapi malam itu, suara hujan menjadi saksi ketika kehidupanku sebagai seorang ibu berakhir. Selepas salat Isya, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil memandangi foto suamiku yang masih tergantung di dinding. Foto itu diambil saat kami menghadiri pernikahan keponakan beberapa tahun sebelum beliau meninggal. Senyumnya masih sama seperti yang selalu kuingat, tenang, sederhana, dan penuh kasih. Aku mengusap bingkai foto itu perlahan. Pak, aku capek. Bisikku lirih. Air mataku kembali jatuh. Sudah beberapa minggu aku hidup dalam ketakutan. Aku tahu anak-anakku sedang merencanakan sesuatu,
Tetapi aku tidak pernah membayangkan mereka akan melakukannya secepat ini. Tiba-tiba suara pintu depan dibuka keras. Bra! Bambang masuk lebih dulu. Di belakangnya ada istrinya, Yuni, dan Denny. Wajah mereka tidak menunjukkan sedikit pun kelembutan. Ayo, Bu. Aku menoleh bingung. Mau kemana? Bambang melipat kedua tangannya. Ibu pindah. Pindah. Iya. Kemana? Ke belakang. Aku masih belum mengerti. Belakang rumah. Iya. Aku tersenyum kecil, berusaha berpikir positif. Mungkin kalian sudah menyiapkan kamar yang lebih tenang untuk ibu. Tidak ada yang menjawab. Tatapan mereka justru membuat bulu kuduku berdiri. Ayo berdiri. Bambang menarik lenganku. Aku meringis. Sakit, Bang. Jangan pura-pura. Aku tidak pura-pura. Ia justru menggenggam lenganku semakin kuat. Aku mencoba melepaskan diri. Kenapa begini? Yuni menghela napas panjang. Kalau ibu terus di dalam rumah, tetangga makin curiga. Curiga? Curiga apa? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku tidak melakukan apa-apa. Ibu lupa lagi. Aku tidak lupa. Denny yang sejak tadi diam akhirnya berkata pelan. Kita sudah sepakat. Sepakat? Sepakat tentang apa? Dadaku mulai sesak. Aku memandang wajah anak-anakku satu persatu, berharap ada yang tersenyum dan mengatakan semua ini hanya salah paham. Tetapi tidak ada. Mereka bahkan tidak berani menatap mataku. Mereka menyeretku melewati dapur. Aku mulai menangis. Tolong, jangan begini. Ibu mau dibawa kemana? Tidak ada jawaban. Pintu belakang dibuka. Udara malam yang dingin langsung menerpa wajahku. Kami berjalan melewati kebun kecil yang dulu kutanami cabai dan tomat bersama suamiku. Kini semuanya dipenuhi rumput liar. Beberapa meter di belakang rumah berdiri sebuah bangunan kayu tua. Aku mengenalnya. Itu kandang domba peninggalan almarhum ayah mertuaku. Sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Sebagian atapnya bocor. Lantainya masih berupa tanah yang bercampur jerami. Di dalamnya ada beberapa ekor domba milik Bambang. Jantungku langsung berdegup sangat kencang. Kenapa kita ke sini? Tak ada yang menjawab. Bambang membuka pintu kandang. Suara engsel besi berderit panjang. Lihat, Bu. Mulai malam ini ibu tinggal di sini. Aku membeku. Kupikir aku salah dengar. Apa? Ibu tinggal di sini. Aku tertawa kecil karena merasa itu pasti lelucon. Jangan bercanda. Tak ada satupun yang ikut tertawa. Barulah aku sadar, mereka benar-benar serius. Aku langsung memegang lengan Bambang. Bang, ibu salah apa? Tolong jawab. Kalau ibu punya salah, ibu minta maaf. Apa salah ibu? Bambang menepis tanganku. Ibu tidak salah. Lalu kenapa? Ibu sakit. Aku tidak sakit. Ibu tidak sadar kalau ibu sakit. Aku menangis semakin keras. Aku tidak gila. Yuni langsung memotong. Nah kan, kalau orang gila memang selalu bilang dirinya tidak gila. Kalimat itu menghantam dadaku seperti batu besar. Aku memandang wajah anak perempuanku yang dulu setiap malam ku peluk ketika takut petir. Kini bibirnya mengucapkan kalimat yang tak pernah kubayangkan. Aku berlutut di tanah. Tolong, jangan lakukan ini. Aku ibu kalian. Bambang memalingkan wajah. Ibu tinggal di sini saja. Di rumah nanti ibu mengganggu cucu-cucu. Aku tidak pernah mengganggu. Ibu suka bicara sendiri. Aku berdoa. Ibu marah-marah. Aku hanya menangis. Ibu bikin malu keluarga. Air mataku semakin deras. Aku sadar. Semua pembelaanku tidak lagi berguna. Keputusan mereka sudah bulat. Aku mencoba berdiri dan berjalan kembali ke rumah. Belum sempat beberapa langkah, Denny menghadangku. Maaf, Bu. Ia berkata lirih. Tetapi tubuhnya tetap menghalangi jalanku. Denny, kamu percaya ibu gila? Denny menunduk. Aku cuma ikut keputusan kakak. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Anak bungsuku memilih diam ketika ibunya diperlakukan seperti binatang.
Mereka memasukkan kasur tipis bekas ke dalam kandang. Sebuah ember plastik. Satu bantal usang. Sebuah tikar robek. Itu cukup, kata Yuni. Aku menatap tempat itu. Di sudut kandang masih ada tumpukan jerami basah. Bau kotoran domba menusuk hidung. Lalat beterbangan. Aku menutup mulut sambil menangis. Bagaimana mungkin aku tinggal di sini? Bambang menjawab datar. Kalau ibu bisa tenang, nanti kami pikirkan lagi. Kalimat itu ternyata hanya kebohongan. Nanti. Satu kata yang akan terus mereka ucapkan selama 10 tahun berikutnya. Sebelum pergi, Bambang mengeluarkan rantai kecil dan gembok. Aku mulai panik. Kamu mau apa? Hanya untuk keamanan. Keamanan siapa? Ibu. Tidak. Tolong jangan. Ia mengunci pintu kandang dari luar. Klek. Suara kecil itu terdengar begitu pelan. Namun bagiku, itulah suara kebebasanku yang dirampas. Aku langsung menghampiri pintu. Bambang, buka pintunya. Aku takut. Tidak ada jawaban. Aku memukul pintu kayu sekuat tenaga. Denny, Yuni, tolong ibu. Mereka berjalan menjauh tanpa menoleh. Lalu aku mendengar kalimat yang akan menghantuiku selama bertahun-tahun. Jangan lepaskan ibu dari kandang. Kalau dia keluar, nanti orang kampung tahu dia sudah gila. Suara itu berasal dari Bambang. Kalimat yang sama kemudian diulang berkali-kali kepada tetangga, kepada kerabat, bahkan kepada cucu-cucuku. Sejak malam itu, aku bukan lagi Sulastri, seorang ibu yang membesarkan 4 anak dengan penuh kasih. Aku hanyalah ibu gila yang dikurung di kandang domba. Malam pertama itu kulalui sambil memeluk lutut sendiri. Domba-domba di sekitarku sesekali mengembik. Atap kandang yang bocor membuat air hujan menetes tepat di samping tikarku. Aku menengadah ke langit yang nyaris tak terlihat dari sela-sela atap. Ya Allah, jika memang hidupku harus seperti ini, berikan aku kekuatan. Tapi kalau masih ada sedikit keadilan untuk seorang ibu, jangan biarkan anak sulungku pulang setelah semuanya terlambat. Aku tidak tahu bahwa doa itu akan menjadi awal dari sebuah peristiwa yang kelak mengubah hidup kami semua. Malam pertama di kandang itu terasa begitu panjang. Aku tidak benar-benar tidur. Tubuhku menggigil karena udara dingin menusuk tulang. Tikar lusuh yang mereka berikan sudah lembab terkena tetesan air hujan dari atap yang bocor. Di sudut kandang, beberapa ekor domba saling berhimpitan mencari kehangatan. Sesekali mereka mengembik pelan, seolah bertanya mengapa ada manusia yang harus tinggal bersama mereka. Aku menarik lutut ke dada. Selama lebih dari 40 tahun menjadi seorang istri dan ibu, tidak pernah sekalipun aku membayangkan akhir hidupku akan seperti ini. Dulu, setiap pagi aku bangun sebelum azan subuh. Aku memasak untuk suami dan anak-anak, menyiapkan bekal sekolah mereka, mencuci pakaian, lalu membantu suamiku mengurus sawah. Tak peduli hujan atau panas, aku selalu merasa bahagia karena melihat anak-anakku tumbuh sehat. Kini, aku bahkan tidak lagi memiliki kamar. Pagi pertama datang bersama suara ayam berkokok. Pintu kandang masih terkunci. Aku mencoba memanggil. Bambang. Tak ada jawaban. Denny. Sunyi. Sekitar 1 jam kemudian, pintu kandang dibuka sedikit. Bukan untuk membebaskanku, melainkan hanya untuk menyelipkan sepiring nasi dingin dengan sedikit sayur bening yang hampir tak berisi. Tanpa menatap wajahku, menantuku berkata singkat, "Makan." Lalu pintu kembali ditutup. Aku menatap piring itu. Entah kenapa, nasi yang dulu selalu kunikmati kini terasa begitu pahit. Bukan karena rasanya, melainkan karena cara mereka memberikannya. Seperti memberi makan seekor hewan. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Aku hanya diperbolehkan keluar kandang 2 kali sehari. Pagi untuk mandi di sumur belakang. Sore menjelang maghrib. Itu pun selalu diawasi. Kalau aku melangkah sedikit lebih jauh, Bambang langsung membentak. Jangan keluar dari belakang. Nanti tetangga lihat. Aku mengangguk pelan. Bukan karena patuh, melainkan karena aku sudah tidak memiliki tenaga untuk melawan. Beberapa minggu kemudian, kabar bahwa aku, gila, mulai menyebar ke seluruh kampung. Aku tahu karena sering mendengar bisikan orang-orang yang lewat di belakang rumah. Itu ya ibunya Bambang. Iya.
Kasihan. Dengar-dengar sering mengamuk. Ada yang bilang hampir membakar rumah. Makanya dikurung. Aku memejamkan mata. Semua itu bohong. Aku tidak pernah melakukan satu pun dari tuduhan itu. Namun kebohongan yang diucapkan terus-menerus akhirnya terdengar seperti kebenaran. Suatu siang, aku melihat dua orang tetangga berdiri tidak jauh dari kandang. Salah satunya Bu Ratna, tetanggaku sejak puluhan tahun. Aku mengenalnya sebagai perempuan yang baik. Aku langsung berdiri. Bu Ratna, tolong saya. Aku tidak gila. Belum sempat Bu Ratna mendekat, Bambang berlari keluar rumah. Ibu, masuk. Aku menggeleng. Bambang, biarkan aku bicara. Namun ia justru menarik lenganku kasar. Sambil tertawa canggung kepada tetangga, ia berkata, "Maaf ya, Bu Ratna. Kalau penyakit ibu kambuh memang begini." Beliau merasa semua orang mau mencelakainya. Bu Ratna memandangku lama. Ada keraguan di wajahnya. Aku berharap ia membaca tatapanku, bahwa aku sedang meminta tolong. Tetapi akhirnya ia hanya mengangguk pelan. "Ia sudah sabar ya, Bang." Lalu ia pergi. Aku terduduk lemas. Kesempatan itu hilang. Mungkin untuk selamanya. Hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Lalu tahun. Pada awalnya aku masih menghitung hari. Aku mencoret dinding kayu kandang memakai pecahan genting. 1 garis setiap hari. Setelah 30 garis, kuberi 1 lingkaran kecil sebagai tanda 1 bulan. Awalnya aku masih semangat. Aku yakin suatu hari Rizal akan pulang. Ia pasti mencariku. Ia pasti bertanya mengapa ibunya tidak pernah mengangkat telepon. Tetapi bulan demi bulan berlalu. Tak ada siapapun datang. Belakangan aku tahu alasannya. Setiap kali Rizal menelepon, Bambang selalu lebih dulu mengangkat. Kalau Rizal bertanya tentang aku, jawabannya selalu sama. Ibu lagi tidur. Ibu lagi di rumah Yuni. Ibu lagi dirawat. Kadang mereka bahkan sengaja mematikan telepon ketika aku mencoba berteriak dari dalam kandang. Rizal tidak pernah tahu. Ia percaya kepada adiknya. Karena siapa yang menyangka adik kandung sendiri sanggup menyembunyikan ibu mereka? Memasuki tahun kedua, tubuhku mulai melemah. Lututku sering nyeri. Pinggangku sakit. Rambutku semakin memutih. Aku pernah meminta dibawa ke puskesmas. Jawaban Bambang hanya satu. "Orang gila tidak usah macam-macam." Aku tidak menjawab. Aku mulai sadar. Semakin aku membela diri, semakin mereka mengatakan aku sedang kambuh. Maka aku memilih diam. Diam ternyata juga menjadi masalah. Kenapa diam terus? Ibu lagi nyusun rencana ya? Aku hanya menatap tanah. Kalau aku bicara, aku dianggap mengamuk. Kalau aku diam, aku dianggap sedang merencanakan sesuatu. Aku tidak pernah bisa benar di mata mereka. Tahun ketiga, aku mulai akrab dengan domba-domba itu. Lucu memang. Makhluk yang paling sering mendengarkan ceritaku justru bukan manusia. Setiap sore aku duduk di sudut kandang. Seekor domba putih yang paling tua sering menghampiriku. Ia menggesekkan kepalanya ke lenganku. Aku mengusap bulunya sambil tersenyum tipis. "Kamu lebih baik daripada anakku." Setidaknya, ia tidak pernah menghakimiku. Suatu malam aku bermimpi bertemu suamiku. Beliau berdiri di tengah sawah memakai baju putih kesayangannya. Senyumnya tetap hangat. "Las." Beliau memanggilku dengan nama yang hanya ia gunakan ketika kami sedang berdua. "Kamu capek ya?" Aku menangis. "Iya, Pak. Aku sudah tidak kuat." Beliau mengusap kepalaku. "Jangan menyerah. Masih ada yang akan datang." Aku ingin memeluknya. Tetapi sebelum sempat menyentuh tangannya, aku terbangun. Air mata membasahi pipiku. Di luar kandang, matahari baru mulai terbit. Mimpi itu membuatku bertahan beberapa bulan lagi. Aku terus mengulang kata-kata suamiku dalam hati. Masih ada yang akan datang. Namun memasuki tahun kelima, harapan itu mulai memudar. Aku bahkan mulai lupa seperti apa wajah Rizal ketika dewasa. Foto-fotonya sudah tidak pernah kulihat lagi. Rumah yang dulu kubangun sedikit demi sedikit berubah. Atap diperbaiki. Halaman dipagar. Motor baru berdatangan.
Anak-anak Bambang mulai sekolah. Mereka hidup semakin berkecukupan. Sementara aku masih tidur di atas tikar yang sama. Masih makan dari piring plastik yang sama. Masih dikunci setiap malam. Kadang-kadang aku bertanya kepada diriku sendiri, apakah aku memang masih hidup? Atau sebenarnya aku sudah mati sejak malam pertama mereka mengunciku di kandang ini? Karena tidak ada satupun orang yang memperlakukanku seperti manusia. Hingga suatu sore di tahun ke-10, saat matahari hampir tenggelam dan aku sedang menyapu jerami di dalam kandang, aku mendengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suara itu berbeda. Bukan mobil Bambang. Bukan mobil tamu yang biasa datang. Entah mengapa, jantungku tiba-tiba berdegup sangat kencang. Beberapa detik kemudian, terdengar suara seorang laki-laki yang sangat kukenal. Assalamualaikum. Suara itu, suara yang selama 10 tahun hanya kudengar lewat telepon. Tubuhku gemetar. Sapu di tanganku terjatuh. Air mataku langsung mengalir tanpa bisa kutahan. Aku berlari mendekati celah kecil di dinding kandang. Lalu dengan suara yang hampir hilang karena terlalu lama menangis dan memendam luka, aku berbisik. Rizal, anak sulungku, akhirnya pulang. Assalamualaikum. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Tubuhku bergetar hebat. Air mata yang selama bertahun-tahun kutahan mengalir begitu saja. Aku berdiri di balik dinding kandang yang mulai lapuk, mencoba mengintip melalui celah kayu yang hanya selebar 2 jari. Di halaman depan rumah, sebuah mobil berwarna hitam berhenti. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang laki-laki bertubuh tinggi turun sambil membawa 2 koper besar. Rambutnya mulai dipenuhi sedikit uban di pelipis. Kulitnya lebih gelap daripada terakhir kali kulihat. Bahunya tampak lebih bidang. Wajahnya menunjukkan kerasnya kehidupan di tanah rantau. Aku tidak mungkin salah mengenali anakku sendiri. Itu Rizal, anak sulungku. Anak yang selalu memelukku setiap kali hendak berangkat merantau. Anak yang dulu berjanji akan membangun rumah yang lebih nyaman agar aku tidak perlu bekerja lagi. Kini ia berdiri tepat di depan rumah yang pernah kubangun bersama ayahnya. Dadaku sesak. Aku ingin berlari. Aku ingin memeluknya. Aku ingin mengatakan bahwa selama 10 tahun aku menunggunya. Namun kakiku seperti terpaku. Pintu kandang masih tergembok dari luar. Dari kejauhan kudengar Bambang keluar rumah dengan wajah yang tampak terkejut. Mas Rizal. Loh, kok nggak bilang mau pulang? Rizal tersenyum sambil memeluk adiknya. Sengaja. Mau kasih kejutan. Kangen kalian. Aku menutup mata. Senyum itu, senyum yang sama seperti ayahnya. Aku berbisik pelan. Ya Allah, terima kasih. Engkau masih mengizinkan aku melihat anakku sekali lagi. Mereka masuk ke ruang tamu. Aku tidak bisa melihat lagi. Tetapi suara percakapan mereka terdengar cukup jelas karena angin membawa setiap kata hingga ke belakang rumah. Gimana kabar semuanya? Baik. Ibu mana? Suasana tiba-tiba hening. Jantungku kembali berdegup lebih cepat. Inilah pertanyaan yang kutunggu selama 10 tahun. Aku berharap, setidaknya kali ini mereka berkata jujur. Namun harapan itu langsung hancur. Bambang menjawab santai. Ibu lagi dirawat. Dirawat? Iya. Sejak kapan? Sudah lama. Sakit apa? Gangguan jiwa. Aku menggigit bibirku hingga hampir berdarah. Bohong. Mereka masih berbohong. Bahkan di depan kakaknya sendiri. Rizal terdengar terdiam beberapa saat. Loh, kok aku nggak pernah dikasih tahu? Yuni langsung menyela. Kami nggak mau mengganggu pekerjaan, Mas. Kondisi ibu naik turun. Kadang tenang. Kadang ngamuk. Aku memejamkan mata. Tidak, aku tidak pernah mengamuk. Aku hanya menangis. Rumah sakit mana? Pertanyaan Rizal terdengar tegas. Aku bisa merasakan ada curiga di suaranya. Bambang tampak gugup. Sekarang lagi, bukan di rumah sakit. Terus, di tempat khusus. Tempat khusus? Iya. Supaya lebih aman. Jawaban mereka mulai terdengar berantakan. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasakan secercah harapan. Rizal tidak mudah percaya.
Malam itu mereka sengaja mengajak Rizal makan bersama di ruang depan. Sementara aku tetap menerima sepiring nasi dingin yang diselipkan lewat celah pintu kandang. Saat menantuku datang membawa makanan, aku langsung memegang tangannya. Tolong, biarkan aku bertemu Rizal. Ia langsung menarik tangannya kasar. Diam, nanti semua rusak. Aku menangis. Dia anakku. Dia berhak tahu. Wanita itu mendesis pelan. Kalau Mas Rizal tahu, habislah kami. Kalimat itu membuatku yakin. Selama ini mereka sadar apa yang mereka lakukan adalah kejahatan. Mereka hanya berharap tidak pernah terbongkar. Sekitar pukul 9 malam. Aku mendengar suara langkah kaki mendekat ke belakang rumah. Langkahnya berat, pelan, seolah seseorang sedang mencari sesuatu. Aku menahan napas. Langkah itu semakin dekat, lalu berhenti tepat beberapa meter dari kandang. Suara Rizal terdengar lirih. Kenapa ada kandang yang masih dikunci? Aku langsung berdiri. Air mataku menetes tanpa henti. Aku ingin berteriak, tetapi takut Bambang mendengar. Aku hanya mengetuk dinding kandang pelan. Tok, tok, tok. Rizal langsung menoleh. Hah! Ia berjalan mendekat. Aku kembali mengetuk. Tok, tok, tok. Ia kini berdiri tepat di depan kandang. Dari sela-sela papan kayu, mata kami akhirnya bertemu. Butuh beberapa detik sampai ia benar-benar mengenaliku. Matanya membesar. Wajahnya memucat. Ibu? Aku tidak sanggup menjawab. Air mataku sudah lebih dulu jatuh. Aku hanya mengangguk berkali-kali. Iya, nak. Ibu. Suara itu keluar seperti bisikan. Nyaris tak terdengar. Rizal langsung memegang jeruji kayu kandang. Tidak. Tidak mungkin. Ibu, kenapa di sini? Aku menggeleng sambil menangis. Belum sempat menjawab, suara Bambang terdengar dari kejauhan. Mas lagi ngapain? Rizal tidak menjawab. Matanya terus menatap wajahku. Wajah yang kini penuh keriput. Pakaian lusuh. Rambut acak-acakan. Tubuh kurus. Kulit yang menghitam karena bertahun-tahun hidup di kandang. Aku melihat bibirnya bergetar. Air matanya mulai jatuh. Ibu, siapa yang melakukan ini? Aku hanya mampu berkata pelan. Jangan marah dulu, nak. Namun semuanya sudah terlambat. Bambang dan Denny berlari menghampiri. Bambang langsung berdiri di depan Rizal. Mas, biar aku jelaskan. Belum selesai berbicara, untuk pertama kalinya seumur hidupku, kulihat Rizal menampar adiknya sendiri. Suara tamparan itu menggema di halaman belakang. Bambang sampai terjatuh ke tanah. Apa yang sudah kalian lakukan pada ibu? Tak seorang pun menjawab. Suasana mendadak sunyi. Yang terdengar hanya isak tangisku dan embikan domba di dalam kandang. Rizal memegang gembok yang selama 10 tahun mengurungku. Tangannya gemetar hebat. Dengan napas memburu, ia menoleh ke arah Bambang. Sekarang juga, kasih aku kuncinya. Bambang justru mundur satu langkah. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Karena ia sadar, rahasia yang mereka kubur selama 10 tahun, akhirnya mulai terbongkar. Rizal mengulurkan tangannya ke arah Bambang. Kuncinya. Sekarang, nada suaranya rendah. Tidak berteriak. Tetapi justru itulah yang membuat semua orang membeku. Aku belum pernah melihat anak sulungku semarah itu. Bambang berdiri dengan pipi yang masih memerah akibat tamparan tadi. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak mengurungku 10 tahun lalu, aku melihat rasa takut di wajahnya. Mas, dengarkan dulu penjelasanku. Aku tidak butuh penjelasan. Kasih. Kuncinya. Bambang menggeleng. Kalau ibu keluar sekarang, beliau bisa kambuh. Rizal menatap adiknya tajam. Kambuh. Ibu bahkan masih mengenaliku. Ibu masih tahu namaku. Ibu masih berbicara dengan jelas. Di mana gilanya? Tidak ada jawaban. Yuni ikut maju. Mas, jangan hanya melihat dari satu sisi. Kami melakukan ini demi keselamatan semua orang. Demi siapa? Demi keluarga. Rizal tertawa kecil. Bukan tawa bahagia.
Melainkan tawa seseorang yang baru saja kehilangan kepercayaan kepada keluarganya sendiri. Demi keluarga, 10 tahun kalian mengunci ibu kandung kalian bersama domba. Lalu kalian menyebut itu demi keluarga. Aku menunduk. Aku tidak ingin mereka saling membenci. Aku hanya ingin semua ini berhenti. Rizal. Sudahlah, nak. Namun Rizal menggeleng. Maaf, Bu. Kali ini Rizal tidak akan diam. Melihat Bambang tetap tidak memberikan kunci, Rizal mengambil sebuah batu besar yang tergeletak di dekat kandang. Braa! Ia menghantam gembok itu sekuat tenaga. Sekali, 2 kali, 3 kali. Gembok tua itu mulai retak. Bambang panik. Mas, jangan. Itu merusak. Rizal berhenti sejenak, lalu menatap adiknya. Yang rusak bukan gembok ini. Yang rusak hati kalian. Hancur. Satu hantaman terakhir membuat gembok itu terlepas. Pintu kandang terbuka perlahan. Untuk pertama kalinya, dalam 10 tahun, aku melangkahkan kaki keluar tanpa harus meminta izin. Aku tidak langsung berjalan. Aku justru berhenti di ambang pintu. Langit malam terasa begitu luas. Udara malam terasa begitu segar. Aku memejamkan mata. Rasanya seperti baru keluar dari penjara. Rizal langsung memelukku erat. Pelukan itu begitu hangat. Aku tidak mampu menahan tangis. 10 tahun, aku menunggu pelukan ini. Maafkan Rizal, Bu. Suara anakku pecah oleh tangis. Rizal terlambat. Aku mengusap kepalanya. Tidak. Kamu datang. Itu sudah cukup. Namun sebenarnya, hatiku hancur. Karena 10 tahun hidupku telah hilang. Tak akan pernah kembali. Rizal perlahan melepaskan pelukannya. Ia menatap tubuhku dari ujung kepala hingga kaki. Matanya kembali berkaca-kaca. Ibu, kenapa kurus sekali? Tangannya menyentuh lenganku. Ia terkejut. Lengan ibu tinggal tulang. Aku tersenyum tipis. Namanya juga sudah tua. Ibu bohong. Ibu kelaparan. Aku tidak menjawab. Jawabannya sudah terlihat jelas. Pakaian lusuh yang kupakai bahkan penuh tambalan. Sandal yang kugunakan sebelah kanan sudah putus dan hanya diikat dengan tali rafia. Rizal masuk ke dalam kandang. Ia melihat tikar lusuh. Kasur tipis yang hampir sobek. Ember plastik. Jerigen bekas. Sebuah selimut yang baunya lembab. Ia memungut mangkuk plastik tempat aku biasa makan. Tangannya mengepal kuat. 10 tahun. Ibu tinggal di sini. Aku mengangguk pelan. Air mata kembali mengalir. Tiba-tiba Rizal melihat sesuatu di dinding kayu kandang. Garis-garis panjang. Puluhan. Ratusan. Ia mendekat. Apa ini, Bu? Aku ikut melihat. Itu. Hitungan hari. Rizal terdiam. Aku menarik napas panjang. Dulu ibu menghitung setiap hari. Berharap kamu pulang. Setelah beberapa tahun, ibu berhenti menghitung. Suasana menjadi sunyi. Tidak ada seorang pun yang mampu berkata-kata. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan rumah. Rupanya suara keributan kami didengar tetangga. Beberapa warga mulai berdatangan. Pak RT, Bu Ratna, Pak Joko, dan beberapa tetangga lainnya. Mereka berjalan ke belakang rumah dengan wajah heran. Ini ada apa? Begitu melihatku berdiri di luar kandang, mereka langsung terkejut. Bu Ratna sampai menutup mulutnya. Ya Allah, Bu Sulastri, selama ini, ibu memang tinggal di sini. Aku mengangguk. Perlahan, air mata Bu Ratna langsung jatuh. Astagfirullah. Selama ini kami percaya, ibu memang sakit jiwa. Aku tersenyum pahit. Tidak apa-apa. Ibu juga tidak bisa membela diri. Pak RT menoleh ke arah Bambang. Bang, kamu bilang ibumu dirawat. Bambang mulai gelisah. Iya, dirawat. Pak RT menunjuk kandang itu. Ini yang kamu maksud dirawat? Tidak ada jawaban. Suasana semakin menegang. Rizal lalu berkata, Pak RT, saya baru pulang hari ini. Dan saya ingin tahu, siapa yang membuat ibu saya hidup seperti ini?
Pak RT menatap satu persatu wajah Bambang, Yuni, dan Denny. Tidak ada yang berani menatap balik. Mereka hanya tertunduk. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba Bu Ratna berkata lirih, "Pak RT, sebenarnya, saya pernah curiga." Semua orang menoleh kepadanya. Beberapa tahun lalu saya pernah mendengar Bu Sulastri berteriak minta tolong. Tapi Bambang bilang penyakit ibunya sedang kambuh. Sejak itu kami semua percaya. Bu Ratna mulai menangis. Saya menyesal. Harusnya saya mencari tahu. Aku berjalan mendekatinya. Lalu menggenggam tangannya. Jangan salahkan diri ibu. Yang pandai berbohong bukan ibu. Tapi mereka. Rizal menghela napas panjang. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian ia keluar sambil membawa sebuah map tua berwarna coklat. Bu, ini apa? Aku melihat map itu. Dadaku langsung berdebar. Itu map milik ayahmu. Surat tanah. Surat rumah. Rizal membuka isinya. Namun wajahnya langsung berubah. Bu, kenapa semua dokumen ini sudah atas nama Bambang? Aku terdiam. Aku sama sekali tidak pernah menandatangani pemindahan hak milik. Kalau begitu, bagaimana semua surat itu bisa berubah? Rizal perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya kini mengarah kepada Bambang. Dengan suara yang dingin, ia bertanya, "Bang, ada satu hal yang harus kamu jelaskan malam ini juga. Siapa yang memalsukan tanda tangan ibu?" Pertanyaan itu membuat wajah Bambang seketika pucat pasi. Untuk pertama kalinya, bukan hanya soal kandang domba yang terungkap, melainkan juga dugaan kejahatan yang jauh lebih besar daripada yang selama ini kubayangkan. Malam itu halaman rumahku yang biasanya sunyi berubah menjadi penuh bisik-bisik. Para tetangga berdiri melingkar. Sebagian membawa senter karena lampu halaman belakang tidak terlalu terang. Cahaya kekuningan itu menyinari wajah anak-anakku yang kini dipenuhi kepanikan. Sementara aku masih berdiri di samping Rizal. Tanganku terus digenggamnya. Entah sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku merasakan seseorang menggenggam tanganku sehangat itu. Aku tidak ingin melepaskannya. Aku takut semua ini hanyalah mimpi. Bang, Rizal kembali bertanya. Siapa yang memalsukan tanda tangan ibu? Suasana menjadi sangat sunyi. Bambang menelan ludah. Aku bisa jelaskan. Jawab dulu. Dokumen itu asli. Rizal membuka lembar demi lembar surat di dalam map. Ia berhenti pada satu halaman. Tangannya menunjuk sebuah tanda tangan. Lihat ini, Bu. Aku mendekat. Begitu melihat tanda tangan itu, dadaku langsung sesak. Itu memang menyerupai tanda tanganku. Tetai, bukan aku yang membuatnya. Aku tahu betul setiap lekukan tanda tanganku sejak masih muda. Huruf S-nya berbeda. Tarikan garis akhirnya juga tidak sama. Aku menggeleng pelan. Itu bukan tanda tangan ibu. Pak RT ikut melihat. Loh, kalau begitu bagaimana bisa balik nama? Tak ada yang menjawab. Yuni tiba-tiba menyela. Mas, sebenarnya ibu dulu setuju. Aku langsung menoleh. Jangan bohong. Ibu tidak pernah menyetujui apapun. Yuni mulai kehilangan kesabaran. Ibu waktu itu sudah pikun. Aku menarik napas panjang. Kalau aku pikun, bagaimana mungkin aku masih ingat semua kejadian malam pertama kalian mengunciku? Yuni langsung terdiam. Rizal mengeluarkan beberapa dokumen lain. Ada surat pajak, surat keterangan waris, dan beberapa fotokopi kartu identitas. Semakin lama dibaca, wajahnya semakin berubah. Bu, ayah tidak pernah membuat wasiat. Tidak. Rumah ini dibangun dari hasil kerja keras ibu dan ayah. Iya. Ayah selalu bilang rumah ini milik keluarga. Aku mengangguk. Suamiku memang sering berkata begitu. Bahkan beberapa bulan sebelum meninggal, beliau pernah berkata, "Selama ibu masih hidup, rumah ini milik ibu." Kalimat itu masih kuingat dengan sangat jelas. Tiba-tiba Pak Joko, tetanggaku yang sudah mengenal keluargaku sejak puluhan tahun, maju mendekat. Maaf, apa saya boleh bicara? Semua orang mengangguk. Saya sebenarnya pernah melihat sesuatu. Aku menoleh. Apa itu, Pak?
Beberapa bulan setelah Pak Hadi meninggal, saya melihat Bambang membawa seorang laki-laki ke rumah. Laki-laki siapa? Saya tidak kenal. Tapi waktu itu mereka membawa banyak berkas. Setelah itu mereka pergi ke kota. Bambang langsung memotong. Itu urusan pajak. Pak Joko menggeleng. Kalau cuma pajak, kenapa pulangnya membawa map baru? Suasana kembali hening. Aku mulai sadar. Selama ini, banyak orang sebenarnya melihat kejanggalan. Hanya saja tidak ada yang berani mempertanyakannya. Rizal memandang adiknya. Bang, aku kasih kesempatan. Jujur. Semua. Bambang mengusap wajahnya. Lalu duduk di kursi plastik. Ia tampak kelelahan. Setelah beberapa menit, akhirnya ia berbicara. Waktu ayah meninggal, kami takut. Takut apa? Takut rumah dijual. Aku mengernyit. Dijual siapa? Ibu. Aku langsung menggeleng. Seumur hidup, ibu tidak pernah berniat menjual rumah ini. Bambang menunduk. Kami tidak yakin. Jadi karena itu, kalian mengurung ibu? Ia tidak menjawab. Namun beberapa detik kemudian, Denny tiba-tiba berkata pelan. Itu bukan alasan sebenarnya. Semua orang langsung menoleh kepadanya. Bambang membentak. Den, diam. Tetapi Denny justru menangis. Aku capek bohong. Yuni ikut panik. Denny, cukup. Denny menggeleng keras. Tidak. Sudah 10 tahun. Aku tidak sanggup lagi. Dadaku berdegup semakin cepat. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang jauh lebih besar. Rizal mendekati adiknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Denny menunduk. Lalu dengan suara bergetar ia berkata, waktu ayah dirawat di rumah sakit, Bambang punya utang. Aku membeku. Utang? Iya. Utang judi online. Semua orang langsung terdiam. Pak RT bahkan sampai melepas kacamatanya. Astagfirullah. Bambang langsung berdiri. Itu masa lalu. Denny menangis. Karena utang itu, rumah hampir disita. Aku memandang Bambang. Dadaku seperti diremas. Kamu berjudi? Ia memalingkan wajah. Tidak berani menatapku. Denny melanjutkan. Setelah ayah meninggal, penagih utang terus datang. Bambang panik. Dia bilang satu-satunya cara menyelamatkan rumah adalah membalik nama sertifikat. Aku mulai sulit bernapas. Semua potongan kejadian selama 10 tahun terakhir mulai tersusun. Mengapa surat-surat hilang? Mengapa aku dituduh gila? Mengapa aku dikurung? Mengapa Rizal selalu dijauhkan? Semuanya, agar tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencana mereka. Siapa yang mengusulkan ibu dikurung? Tanya Rizal. Suasana kembali sunyi. Tak seorang pun menjawab. Sampai akhirnya, Yuni menangis. Aku. Semua mata tertuju kepadanya. Aku yang bilang, kalau ibu dianggap gila, tidak akan ada yang percaya omongan ibu. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena marah, melainkan karena perempuan yang sedang mengaku itu adalah anak perempuan yang dulu selalu tidur di pelukanku setiap kali demam. Aku masih ingat bagaimana aku menggendongnya ke puskesmas saat usianya 5 tahun. Aku masih ingat bagaimana aku menjahit seragam sekolahnya sampai larut malam. Kini, dialah yang pertama kali mengusulkan agar aku kehilangan kewarasanku di mata semua orang. Aku menatap ketiga anakku. Tidak ada kebencian di hatiku. Yang ada hanyalah luka yang begitu dalam. Aku bertanya dengan suara pelan. Selama 10 tahun, pernahkah kalian merasa bersalah? Tak seorang pun mampu menjawab. Tangis mulai terdengar dari beberapa tetangga. Bahkan Pak RT mengusap matanya berkali-kali. Namun saat semua orang mengira seluruh kebenaran sudah terungkap, Rizal menemukan sebuah amplop tua yang terselip di bagian paling bawah map coklat itu. Amplop itu bertuliskan tangan almarhum ayahnya. Untuk Sulastri dan anak-anakku. Dibuka hanya jika aku sudah tiada. Tanganku langsung gemetar. Aku belum pernah melihat amplop itu sebelumnya.
Rizal memandangku. Bu, sepertinya ayah meninggalkan sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan. Suasana kembali hening. Tak seorang pun berani membuka amplop itu. Karena semua sadar, apapun isi surat peninggalan almarhum Pak Hadi, kemungkinan besar akan mengubah nasib keluarga kami untuk kedua kalinya. Semua orang menatap amplop coklat tua itu. Ukurannya tidak besar. Sudut-sudutnya sudah mulai menguning dimakan usia. Di bagian depan, ada tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan suamiku. Huruf-hurufnya sedikit miring ke kanan, rapi seperti biasanya. Untuk istriku, Sulastri, dan anak-anakku. Dibuka hanya setelah aku benar-benar tiada. Tanganku langsung bergetar. Air mataku kembali mengalir. Sudah 10 tahun aku tidak melihat tulisan tangan itu. Rasanya seperti beliau sedang berdiri di sampingku. Pak, aku mengusap tulisan itu dengan ujung jariku. Maafkan aku. Selama ini aku bahkan tidak tahu surat ini ada. Rizal menarik napas panjang. Bu, boleh Rizal yang membacakan? Aku mengangguk pelan. Suaraku sudah tidak sanggup keluar. Suasana mendadak sangat sunyi. Tidak ada lagi bisik-bisik tetangga. Bahkan bikan domba di belakang kandang seolah ikut berhenti. Rizal membuka amplop itu dengan sangat hati-hati. Di dalamnya hanya ada 2 lembar kertas. Tidak ada cap notaris. Tidak ada stempel. Hanya tulisan tangan suamiku. Namun bagiku, nilainya jauh lebih besar daripada seluruh harta yang pernah kami miliki. Rizal mulai membaca. Assalamualaikum, istriku Sulastri dan anak-anakku yang ayah sayangi. Baru kalimat pertama saja, aku sudah menangis. Aku bisa membayangkan suara suamiku membacakan surat itu. Hangat, tenang, seperti biasanya. Rizal melanjutkan. Kalau kalian membaca surat ini, berarti ayah sudah tidak bersama kalian lagi. Ayah hanya ingin meninggalkan beberapa pesan yang mudah-mudahan bisa menjaga keluarga kita tetap utuh. Aku menutup wajahku. Selama hidupnya, suamiku memang paling takut melihat anak-anak bertengkar. Beliau selalu berkata, rumah sederhana akan terasa seperti istana kalau penghuninya saling menyayangi. Sayangnya, setelah beliau pergi, rumah itu justru berubah menjadi tempat paling menyakitkan bagiku. Rizal membaca halaman berikutnya. Pertama, jangan pernah mengusir ibu kalian dari rumah ini. Rumah ini dibangun dari keringat kami berdua. Bahkan kalau suatu hari kalian semua sudah berhasil, rumah ini tetap menjadi tempat paling aman untuk ibu sampai akhir hayatnya. Aku menangis semakin keras. Pak RT menundukkan kepala. Bu Ratna ikut menyeka air mata. Sementara Bambang mulai menggigit bibirnya sendiri. Kalimat itu seperti tamparan yang datang dari orang yang sudah meninggal. Rizal berhenti sejenak. Tangannya ikut bergetar. Lalu ia membaca lagi. Kalau suatu hari kalian berbeda pendapat, jangan pernah memaksa ibu memilih. Jangan pula mengambil haknya dengan alasan apapun. Karena tanpa pengorbanan ibu, kalian tidak mungkin menjadi seperti sekarang. Aku teringat masa-masa ketika anak-anakku masih kecil. Rizal pernah sakit tifus saat kelas 5 SD. Selama 2 minggu aku tidak tidur nyenyak. Aku mengompres tubuhnya setiap malam. Bambang pernah patah tangan karena jatuh dari pohon mangga. Aku menggendongnya hampir 2 kilometer menuju puskesmas. Yuni pernah menangis karena tidak punya uang untuk membeli buku sekolah. Aku menjual cincin emas pemberian ibuku sendiri. Denny, anak bungsuku yang paling manja. Ketika ia masih kecil, hampir setiap malam tidur sambil memeluk lenganku. Aku rela pegal sampai pagi agar tidurnya tidak terganggu. Semua kenangan itu datang bersamaan. Dan kini, 4 anak yang dulu kurawat dengan sepenuh hati berdiri di hadapanku dengan kepala tertunduk. Rizal melanjutkan membaca. Ayah tidak meninggalkan banyak harta, tapi ayah meninggalkan nama baik. Tolong jangan kotori nama keluarga kita hanya karena uang. Kalimat itu membuat Bambang menangis. Tangannya menutupi wajah. Bahunya mulai bergetar. Namun entah mengapa, aku belum mampu merasa lega. 10 tahun hidupku tetap tidak akan kembali. Di bagian akhir surat, suamiku menulis sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Kalau suatu hari ada di antara kalian yang menyakiti ibu, ketahuilah orang itu bukan hanya menyakiti seorang perempuan tua. Ia sedang menghancurkan seluruh perjuangan hidup ayah.
Tidak ada satupun suara terdengar. Angin malam berembus pelan. Daun-daun mangga bergesekan. Aku memandang langit. Pak, aku sudah berusaha menjaga anak-anak kita. Tapi aku gagal. Tiba-tiba, Bambang berlutut di hadapanku. Gerakannya begitu cepat hingga semua orang terkejut. Ia menangis tersedu-sedu. Bu, ampuni Bambang. Aku diam. Selama 10 tahun, inilah pertama kalinya ia memanggilku dengan suara seorang anak. Bukan dengan nada membentak. Bukan dengan nada menghina. Melainkan dengan suara yang penuh penyesalan. Ampuni Bambang. Ampuni. Aku hilaf. Tangisnya pecah. Aku takut kehilangan rumah. Aku takut dipenjara karena utang. Aku takut keluarga hancur. Makanya ia tidak sanggup melanjutkan. Yuni ikut berlutut. Lalu Denny. Ketiganya menangis di hadapanku. Bu Ratna tidak mampu menahan tangisnya. Beberapa tetangga ikut memalingkan wajah. Pemandangan itu begitu menyayat hati. 3 anak dewasa berlutut di depan ibu yang selama 10 tahun mereka kurung. Namun anehnya, aku tidak merasakan kemenangan. Yang kurasakan justru kelelahan. Kelelahan yang menumpuk selama 10 tahun. Rizal memegang pundakku. Bu, kalau ibu tidak mau memaafkan mereka. Rizal mengerti. Aku menoleh kepada anak sulungku. Lalu kepada 3 anak yang masih menangis. Dalam hati, aku bergulat dengan diriku sendiri. Bagaimana mungkin seorang ibu melupakan 10 tahun penderitaan? Bagaimana mungkin aku menghapus malam-malam dingin di kandang? Bagaimana mungkin aku melupakan hinaan ibu gila yang mereka sebarkan? Bagaimana mungkin pula aku berhenti menjadi seorang ibu? Aku menghela napas panjang. Air mataku mengalir tanpa henti. Aku belum bisa melupakan. Tapi aku tidak ingin membawa kebencian sampai mati. Mereka semua menunduk semakin dalam. Aku memaafkan kalian sebagai ibu. Tapi, maaf tidak berarti semua yang kalian lakukan tidak harus dipertanggungjawabkan. Semua orang terdiam mendengar ucapanku. Rizal menatapku dengan bangga. Pak RT mengangguk pelan. Karena mereka tahu, memaafkan adalah urusan hati. Tetapi keadilan tetap harus ditegakkan. Dan malam itu, sebuah keputusan besar mulai terbentuk. Bukan hanya untuk memulihkan martabatku, tetapi juga untuk mempertanggungjawabkan seluruh kebohongan, pemalsuan dokumen, dan perampasan hak yang telah dilakukan selama 10 tahun. Esok pagi, kami akan melangkah ke tempat yang selama ini paling ditakuti Bambang. Kantor polisi. Malam itu tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa tidur. Aku sendiri masih duduk di teras rumah, tempat yang selama 10 tahun hanya bisa kulihat dari kejauhan. Rasanya aneh. Teras yang dulu setiap pagi kusapu, kini terasa seperti tempat asing. Rizal duduk di sampingku. Sejak kandang itu dibuka, ia tidak pernah membiarkanku sendirian. Sesekali ia memandang wajahku, lalu kembali menunduk. Aku tahu isi hatinya. Ia sedang menyalahkan dirinya sendiri. Bu, suaranya pelan. Iya, nak. Kalau saja Rizal pulang lebih cepat, aku segera menggeleng. Jangan. Tapi, bukan salahmu. Rizal terlalu percaya sama mereka. Aku tersenyum tipis. Ibu juga. Kalimat itu membuat kami sama-sama terdiam. Memang benar. Aku pun terlalu percaya kepada anak-anakku sendiri. Kepercayaan itulah yang akhirnya menghancurkan hidupku. Menjelang subuh, Rizal mengajakku masuk ke dalam rumah. Mulai hari ini ibu tidur di kamar. Aku langsung berhenti melangkah. 10 tahun aku tidak tidur di atas kasur. 10 tahun aku tidak tidur di ruangan yang memiliki pintu dan jendela. Saat pintu kamarku dibuka, kakiku justru gemetar. Kasur itu masih ada. Lemari kayu peninggalan suamiku masih berdiri di sudut ruangan. Meski catnya mulai mengelupas, aku masih mengenalinya. Di atas meja kecil, foto pernikahanku dengan almarhum suami masih tersimpan. Aku mengambil foto itu. Membersihkan debunya perlahan. Pak, ibu sudah pulang. Tangisku kembali pecah. Pagi harinya, rumah kami dipenuhi warga. Entah siapa yang menyebarkan kabar semalam.
Tetapi hampir seluruh tetangga datang. Sebagian membawa makanan. Sebagian lagi datang hanya untuk meminta maaf. Bu Ratna menghampiriku sambil membawa semangkuk bubur. Bu Sulastri, saya benar-benar minta maaf. Saya percaya begitu saja. Aku menggenggam tangannya. Ibu tidak salah. Kita semua bisa tertipu. Pak Joko juga mendekat. Kalau ada yang dibutuhkan, saya siap jadi saksi. Aku menatap wajahnya. Terima kasih. Selama 10 tahun, untuk pertama kalinya aku merasa masih dianggap sebagai manusia. Sekitar pukul 9 pagi, Rizal mengeluarkan semua dokumen yang semalam ditemukan. Ia menyusunnya di atas meja makan. Sertifikat rumah, surat tanah, fotokopi identitas, surat balik nama, surat keterangan waris. Semakin kami periksa, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Beberapa tanggal tidak masuk akal. Ada dokumen yang dibuat ketika aku seharusnya masih tinggal di rumah. Padahal saat itu aku sudah dikurung. Ada pula tanda tangan yang jelas bukan milikku. Rizal memotret semuanya. Aku simpan sebagai bukti. Tak lama kemudian, seorang pria tua datang tergesa-gesa. Aku mengenalnya. Pak Hasan, mantan sekretaris desa yang sudah pensiun. Beliau meminta izin masuk. Bu, saya baru dengar semalam. Aku mempersilahkannya duduk. Beliau memandang sertifikat rumah beberapa saat. Lalu wajahnya berubah. Ini, ada yang aneh. Semua orang langsung mendekat. Kenapa, Pak? Pak Hasan menunjuk nomor registrasi pada surat itu. Waktu surat ini diterbitkan, saya masih menjabat. Tapi saya tidak pernah menandatangani berkas ini. Aku dan Rizal saling berpandangan. Jadi, ini palsu. Pak Hasan mengangguk perlahan. Tanda tangan saya juga dipalsukan. Suasana kembali hening. Kini bukan hanya tanda tanganku yang diduga dipalsukan, melainkan juga tanda tangan pejabat desa. Masalah ini menjadi jauh lebih serius. Bambang yang sejak pagi hanya duduk di sudut ruangan akhirnya berdiri. Wajahnya pucat. Ia memandang Pak Hasan dengan mata berkaca-kaca. Pak, saya. Belum sempat berbicara, Pak Hasan mengangkat tangannya. Jangan bicara kepada saya. Kamu bicara kepada ibumu. Kalimat itu membuat Bambang kembali tertunduk. Sekitar pukul 11 siang, Rizal berkata, Bu, kita berangkat. Aku tahu maksudnya. Kantor polisi. Jujur, hatiku kembali bimbang. Aku melihat Bambang. Ia masih anakku. Yuni juga anakku. Denny juga. Mereka telah menyakitiku. Tetapi tetap saja, mereka lahir dari rahimku. Aku mengusap wajahku perlahan. Rizal, ibu takut. Takut apa? Kalau mereka masuk penjara. Rizal menarik kursinya mendekat, lalu memegang kedua tanganku. Bu, kalau hari ini ibu memilih diam, mungkin ada ibu lain yang mengalami hal sama. Kalau hari ini mereka tidak bertanggung jawab, mereka tidak akan pernah benar-benar berubah. Aku memandang wajah anak sulungku. Di matanya, aku melihat ketegasan ayahnya. Sebelum berangkat, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Denny menghampiriku. Ia membawa sebuah kotak kayu kecil. Bu, ada yang harus ibu lihat. Kotak itu tampak tua. Kuncinya sudah berkarat. Apa ini? Selama 10 tahun, aku sembunyikan. Aku membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa benda. Buku tabungan lama, surat nikahku, beberapa perhiasan emas, dan sebuah amplop putih. Aku membuka amplop itu. Ternyata isinya adalah puluhan lembar surat. Aku langsung mengenali tulisan tangan pada amplop pertama. Tulisan Rizal. Surat kedua. Tulisan Rizal lagi. Ketiga. Semuanya surat dari Rizal. Tanganku mulai gemetar. Ini surat-surat dari Mas Rizal. Denny menangis. Selama bertahun-tahun, Mas selalu kirim surat. Tapi, Bambang tidak pernah memberikannya kepada ibu. Dadaku seperti diremas. Aku membuka surat pertama. Tanggalnya 9 tahun yang lalu. Bu, Rizal belum bisa pulang tahun ini.
Tapi Rizal sudah menabung sedikit demi sedikit. Doakan Rizal sehat. Kalau tabungan cukup, Rizal ingin membawa ibu tinggal bersama Rizal. Aku tidak sanggup melanjutkan. Air mataku menetes membasahi kertas yang sudah mulai menguning. Aku membuka surat berikutnya. Bu, kenapa sudah beberapa bulan ibu tidak pernah membalas surat Rizal? Apa ibu marah? Rizal rindu sekali masakan ibu. Lembar berikutnya. Bu, kalau nanti kontrak kerja selesai, Rizal pasti pulang. Rizal ingin membelikan ibu kursi goyang yang dulu ibu suka. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Selama ini, bukan Rizal yang melupakanku, melainkan semua jalan menuju anak sulungku sengaja diputus. Telepon disembunyikan. Surat disembunyikan. Pesan-pesan tidak pernah sampai. Aku memeluk semua surat itu ke dadaku, seolah sedang memeluk anakku sendiri. Rizal yang berdiri di sampingku ikut menangis. Bu, Rizal benar-benar mengira ibu tidak mau lagi berhubungan dengan Rizal. Aku menggeleng kuat-kuat. Tidak pernah, Nak. Tidak pernah. Ibu selalu menunggu. Kami saling berpelukan sambil menangis. Pemandangan itu membuat hampir semua orang di ruangan ikut menitikkan air mata. Namun di balik haru pertemuan kami, surat-surat itu juga menjadi bukti lain. Bukti bahwa selama bertahun-tahun, seseorang telah dengan sengaja mengisolasi seorang ibu dari anak yang paling ingin menolongnya. Dan bukti-bukti itu akan menjadi awal dari pertanggungjawaban yang tak bisa lagi dihindari. Aku masih memeluk tumpukan surat dari Rizal ketika suasana rumah kembali hening. Surat-surat itu seolah menjadi saksi bahwa selama 10 tahun, bukan hanya tubuhku yang dikurung. Hubunganku dengan anak sulungku pun sengaja diputus. Tidak ada satupun surat yang pernah sampai ke tanganku. Tidak ada satupun balasan yang pernah diterima Rizal. Kami sama-sama hidup dalam kerinduan. Dan semua itu dilakukan oleh darah dagingku sendiri. Sekitar tengah hari, Pak RT berdiri dari kursinya. Beliau memandang seluruh warga yang memenuhi ruang tamu hingga halaman depan rumah. Saudara-saudara, saya rasa masalah ini tidak bisa lagi dianggap urusan keluarga. Semua orang mengangguk. Selama bertahun-tahun mereka percaya bahwa aku memang mengalami gangguan jiwa. Kini mereka tahu kenyataan yang sebenarnya. Pak RT melanjutkan, saya sebagai ketua RT meminta maaf kepada Bu Sulastri. Kami gagal melindungi warga kami sendiri. Aku segera menggeleng. Pak, Bapak tidak salah. Tidak ada yang tahu. Beliau menghela napas panjang. Mungkin benar. Tapi kami terlalu mudah percaya. Kalimat itu membuat beberapa tetangga ikut menundukkan kepala. Tiba-tiba terdengar suara tangisan dari luar rumah. Aku menoleh. Seorang gadis remaja berlari masuk sambil menangis. Ia langsung memelukku. Nenek. Aku mengenalinya. Namanya Alia. Cucu pertamaku. Putri Bambang. Kini usianya sekitar 16 tahun. Terakhir kali aku menggendongnya, ia masih balita. Nek. Alia minta maaf. Aku mengusap kepalanya. Kenapa kamu minta maaf, Nak? Alia menangis semakin keras. Papa bilang, Nenek benar-benar gila. Papa bilang, Nenek suka menyakiti orang. Alia takut sama Nenek. Dadaku terasa sesak. Bukan hanya tetangga yang dibohongi. Cucu-cucuku pun tumbuh dengan kebohongan yang sama. Alia memegang kedua tanganku. Nek. Baru semalam Alia tahu semuanya. Alia nggak tahu kalau Nenek selama ini tinggal di kandang. Air matanya terus mengalir. Alia kira Nenek dirawat di rumah sakit. Aku memeluknya erat. Tidak apa-apa. Kamu tidak bersalah. Namun di dalam hati, aku kembali kehilangan sesuatu. 10 tahun kebersamaan dengan cucuku. 10 tahun cerita sebelum tidur. 10 tahun melihat mereka tumbuh. Semuanya dirampas. Melihat putrinya menangis, Bambang semakin tertunduk. Ia tidak sanggup lagi menatap siapapun. Lalu perlahan ia berdiri. Pak RT. Saya mau mengaku. Semua orang langsung diam. Inilah pertama kalinya Bambang berbicara tanpa berusaha membela diri. Aku memang yang menyebarkan cerita kalau ibu gila. Aku juga yang meminta Yuni dan Denny mengulang cerita itu kepada semua orang. Ia menarik napas panjang.
Supaya tidak ada yang percaya kalau ibu bicara tentang sertifikat rumah. Pak RT bertanya tegas. Selain itu, Bambang memejamkan mata. Aku juga menyuruh anak-anakku. Kalau ada yang bertanya tentang nenek, harus bilang nenek dirawat. Alia menangis semakin keras. Papa, kenapa? Bambang tidak sanggup menjawab putrinya. Pak Hasan kemudian bertanya. Semua dokumen itu siapa yang membuat? Bambang mengusap air matanya. Bukan saya sendiri. Siapa? Ada calo. Dia bilang, kalau ibu dianggap tidak waras, balik nama rumah akan lebih mudah. Pak Hasan langsung mengepalkan tangan. Berarti ini bukan sekadar masalah keluarga. Ini sudah masuk pemalsuan dokumen. Beberapa warga saling berpandangan. Mereka mulai sadar betapa besar kejahatan yang telah dilakukan. Namun pengakuan Bambang belum selesai. Dengan suara yang semakin pelan, ia berkata, sebenarnya, ada satu hal lagi. Semua mata kembali tertuju kepadanya. Ayah tidak meninggal hanya karena serangan jantung. Aku langsung membeku. Apa maksudmu? Selama ini aku percaya suamiku meninggal karena penyakitnya. Bambang menutup wajahnya. Waktu ayah masuk rumah sakit, ayah sempat tahu tentang utangku. Jantungku berdetak semakin cepat. Ayah marah sekali. Iya. Beliau bilang rumah tidak boleh dijadikan jaminan. Aku masih belum mengerti. Lalu, Bambang menangis terseduh-seduh. Karena aku terus memaksa. Ayah mengalami tekanan. Beliau marah. Beliau sesak. 2 jam kemudian, beliau terkena serangan jantung. Ruangan mendadak sunyi. Aku terduduk lemas. Bukan berarti Bambang membunuh ayahnya secara langsung. Namun, rasa bersalah itu selama ini ternyata terus menghantuinya. Dan untuk menutupi semua kesalahan itu, ia justru melakukan kesalahan yang jauh lebih besar. Aku memandang foto suamiku yang masih tergantung di ruang tamu. Pak, jadi ini yang sebenarnya terjadi. Air mataku kembali jatuh. Selama 10 tahun, aku tidak hanya kehilangan kebebasan. Aku juga hidup dalam kebohongan. Tiba-tiba Rizal berdiri. Ia berjalan menghampiri Bambang. Aku khawatir ia akan memukul adiknya lagi. Namun dugaanku salah. Rizal hanya berkata pelan. Bang, ayah mungkin meninggal sambil membawa kecewa. Tapi kalau hari ini kamu benar-benar menyesal, buktikan. Bukan dengan menangis, tapi dengan bertanggung jawab. Bambang mengangguk berkali-kali. Aku siap. Kalau harus dipenjara, aku siap. Asal, ibu mau memaafkanku. Aku memandang wajah anak keduaku. Wajah yang kini terlihat jauh lebih tua dibanding usianya. 10 tahun ia hidup dengan kebohongan. 10 tahun pula ia membawa rasa takut. Hukuman terbesarnya mungkin bukan penjara, melainkan penyesalan yang harus ia bawa seumur hidup. Sore itu, sebelum kami berangkat ke kantor polisi, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Seluruh warga kampung berkumpul di halaman rumah. Pak RT berdiri di depan mereka. Lalu dengan suara lantang berkata, hari ini kita semua menjadi saksi. Bu Sulastri bukan orang gila. Beliau adalah korban. Kalimat itu disambut anggukan seluruh warga. Bu Ratna maju lebih dulu, lalu mencium tanganku. Disusul Pak Joko, Pak Hasan, tetangga-tetangga lain. Bahkan beberapa anak kecil yang dulu takut mendekatiku, kini tersenyum malu sambil mengucapkan, Assalamualaikum, Nenek. Untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, aku kembali dipanggil dengan hormat. Bukan, Ibu Gila, melainkan Bu Sulastri. Saat itulah aku menyadari, martabat yang dirampas selama 10 tahun mulai kembali sedikit demi sedikit. Namun masih ada satu langkah terakhir yang harus kulalui. Langkah yang akan menentukan apakah keluargaku benar-benar bisa bangkit dari luka yang begitu panjang. Aku berdiri di depan halaman rumah yang selama 10 tahun menjadi penjara bagiku. Rumah itu tampak sama seperti dulu. Pohon mangga di samping pagar masih berdiri kokoh. Sumur tua di belakang rumah masih ada. Teras tempat suamiku biasa menikmati kopi setiap pagi juga belum berubah. Tetapi bagiku,
Rumah ini tidak lagi sama. Di setiap sudutnya tersimpan kenangan yang indah sekaligus luka yang begitu dalam. Aku menarik napas panjang. Hari itu, aku memutuskan untuk melangkah maju. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengakhiri semua kebohongan. Kami berangkat ke kantor polisi bersama. Aku, Rizal, Pak RT, Pak Hasan, Bu Ratna, dan beberapa warga yang bersedia menjadi saksi. Sementara Bambang, Yuni, dan Denny ikut di belakang dengan wajah tertunduk. Tidak ada lagi perlawanan. Tidak ada lagi kebohongan. Mereka datang atas kemauan sendiri. Sesampainya di kantor polisi, kami diterima oleh petugas dengan baik. Rizal menyerahkan semua dokumen. Sertifikat rumah. Surat-surat yang diduga dipalsukan. Surat peninggalan ayahnya. Foto-foto kondisi kandang tempat aku dikurung. Rekaman pengakuan Bambang yang sempat direkam Rizal menggunakan telepon genggamnya. Petugas memeriksa semuanya satu persatu. Setelah hampir 2 jam memberikan keterangan, seorang penyidik berkata dengan tenang, "Bu Sulastri, kami akan memproses laporan ini sesuai prosedur." Aku mengangguk pelan. Hatiku terasa lebih ringan. Bukan karena anak-anakku akan menghadapi proses hukum, melainkan karena akhirnya, kebenaran tidak lagi disembunyikan. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan mulai berjalan. Dokumen-dokumen diperiksa oleh ahli. Tanda tangan dibandingkan. Saksi-saksi dipanggil. Pak Hasan memberikan kesaksian bahwa tanda tangannya memang bukan asli. Pak RT menceritakan bagaimana selama bertahun-tahun warga menerima informasi bahwa aku mengalami gangguan jiwa. Bu Ratna menjelaskan bagaimana setiap kali mencoba mendekat, ia selalu dihalangi. Semua potongan cerita akhirnya membentuk satu kenyataan yang utuh. Tidak ada lagi yang meragukan bahwa aku adalah korban. Di sisi lain, Bambang, Yuni, dan Denny mulai menjalani hidup yang sangat berbeda. Mereka tidak lagi berusaha membela diri. Setiap kali dipanggil untuk memberikan keterangan, mereka datang. Setiap kali diminta menunjukkan dokumen, mereka menyerahkan semuanya. Suatu sore, Bambang datang menemuiku. Bukan di ruang tamu, melainkan di halaman belakang. Di depan kandang domba yang kini kosong. Ia membawa palu, linggis, dan beberapa alat kerja. "Aku mau membongkar kandang ini, Bu." Aku memandang wajahnya. Kenapa? Aku tidak sanggup melihatnya lagi. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri memperhatikannya. Satu demi satu papan kayu yang dulu mengurungku mulai dilepas. Paku-paku tua dicabut. Atap seng yang bocor diturunkan. Jerami yang dulu menjadi tempatku tidur dibersihkan. Butuh hampir seharian sampai kandang itu benar-benar rata dengan tanah. Ketika papan terakhir diangkat, Bambang terduduk. Ia menangis. "Disinilah. Aku mengurung ibu. Aku bahkan tidak pantas dipanggil anak." Aku menghampirinya. Lalu berkata pelan, "Kesalahanmu tidak akan pernah hilang. Tapi jangan menambah dosa dengan terus membenci dirimu sendiri. Kalau benar ingin menebusnya, jadilah ayah yang baik untuk anak-anakmu." Ia menangis semakin keras. Beberapa bulan kemudian, proses hukum terhadap pemalsuan dokumen terus berjalan. Orang yang menjadi perantara pengurusan dokumen palsu akhirnya ikut diperiksa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hak atas rumah dan tanah dikembalikan sesuai ketentuan yang berlaku, dan status kepemilikannya dipulihkan setelah melalui proses resmi. Rizal berkata kepadaku, "Bu, kalau ibu mau, ikut Rizal ke Surabaya. Aku sudah menyiapkan kamar." Aku tersenyum. "Terima kasih. Tapi ibu ingin tetap di sini." "Kenapa?" Aku memandang halaman rumah. Di sanalah aku dan almarhum suamiku membangun kehidupan dari nol. Di rumah itulah kami membesarkan anak-anak. Aku tidak ingin meninggalkan semua kenangan itu. Ayahmu ada di setiap sudut rumah ini. Aku ingin menjaganya." Rizal mengangguk. "Kalau begitu, Rizal yang akan sering pulang." Aku tersenyum sambil mengusap pipinya. "Jangan 10 tahun lagi." Ia tertawa kecil di sela air matanya. "Janji." Hubunganku dengan cucu-cucuku perlahan mulai pulih. Alia menjadi orang yang paling sering datang. Setiap sore sepulang sekolah, ia duduk di teras menemaniku. "Nek, ceritain waktu papa kecil."
Aku tersenyum. Lo, mau dengar? Mau. Aku pun mulai bercerita. Tentang Bambang kecil yang dulu takut gelap. Tentang Denny yang suka menangis kalau kehilangan sandal. Tentang Yuni yang selalu membawa pulang anak kucing. Alia mendengarkan sambil tersenyum. Kadang ia ikut menangis. Kadang ia tertawa. Dari situlah aku sadar, kebencian tidak boleh diwariskan. Biarlah luka berhenti di generasiku. Jangan sampai cucu-cucuku ikut memikul dosa orang tua mereka. Setahun kemudian, tepat pada hari wafat suamiku, seluruh keluarga berkumpul di rumah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kami mengadakan doa bersama. Setelah semua tamu pulang, Bambang menghampiriku. Ia menyerahkan sebuah bingkai foto. Di dalamnya ada foto lama. Foto ketika kami masih lengkap. Aku, suamiku, dan keempat anak kami masih kecil. Di bagian bawah foto tertulis sebuah kalimat. Rumah tidak dibangun dengan tembok, tapi dengan kasih sayang. Aku memeluk bingkai itu. Air mataku kembali menetes. Terima kasih. Bambang menunduk. Terima kasih karena ibu masih memberi kami kesempatan menjadi anak. Aku tidak menjawab. Aku hanya menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, genggaman itu terasa seperti genggaman seorang anak kepada ibunya. Kini usiaku sudah 66 tahun. Setiap pagi aku menyapu halaman, menyiram bunga yang dulu ditanam almarhum suamiku. Lalu duduk di kursi kayu menikmati secangkir teh hangat. Kadang Rizal datang membawa cucu-cucunya. Kadang Yuni datang membantu memasak. Denny sering memperbaiki apa saja yang rusak di rumah. Sementara Bambang, hampir setiap minggu datang hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Luka di hatiku mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. 10 tahun yang dirampas dariku tidak akan pernah bisa dikembalikan. Namun aku belajar satu hal yang sangat berharga. Keadilan memang penting. Pertanggungjawaban juga penting. Tetapi ketika semua proses itu telah dijalani, hati tetap membutuhkan ruang untuk memaafkan agar tidak ikut menjadi penjara. Aku memandang foto suamiku yang tergantung di ruang tamu. Lalu tersenyum pelan. Pak, anak-anak kita akhirnya pulang. Memang terlambat. Tapi mereka pulang. Dan dalam hati, aku berdoa semoga tidak ada lagi seorang ibu atau ayah yang harus menjalani hari tua mereka dalam kesepian, penghinaan, atau pengkhianatan dari anak-anak yang pernah mereka besarkan dengan penuh kasih.